negara yang rentan terhadap krisis kesehatan. Ya, ayo, boleh ditanggapi. Teman-temannya boleh nanggapi ya. Karena nanti dalam ujian, nanti lingkup ini akan saya keluarkan ya. Boleh nanggapi. Kalau Anda baca PowerPoint saya, apa yang kurang? Bisa ditambah apa lagi? Isu kesehatan global termasuk juga kemiskinan. Ya, kemiskinan apalagi? Apalagi? Penipisan lapisan ozon, rekayasa genetika, apalagi? Penyakit-penyakit lifestyle. Ya, nanti bisa ditambah ya. Baca lagi PowerPoint saya, PowerPoint 1 dan 2. Baik, Pak. Ya, sekarang terus kelompok 1 lagi. Karena waktunya pendek aja, nggak banyak-banyak saya kasih kuliah. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Izin Bapak, apakah sudah terlihat layarnya? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Bapak. Ya, kelompok 2, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang apa itu One Health dan mengapa One Health itu penting. Silakan, Pengertian One Dani. Health. Oh ya, baik, terima kasih Mutiara. Pengertian One Health. One Health merupakan pendekatan yang mencakup kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Konsep One Health dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Terdapat 7 kegiatan utama dalam pendekatan One Health, yaitu peningkatan SDM, peningkatan surveillance terintegrasi, peningkatan kesehatan hewan, pengendalian pandemi, pengendalian zoonosis, pengendalian resistensi antimikroba, dan pengendalian bioterorisme. Lanjut. Lanjut, Muti. Sejarah One Health. Sejarah One Health bermula pada tahun 1821 ketika Rudolf Virchow menyaksikan hubungan antara penyakit manusia dan hewan, coining the term zoonosis. Ide ini kemudian diterapkan dalam model kesehatan satu, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. One Health model terus berkembang dan mendapatkan perhatian lebih besar pada tahun 1964, ketika Dr. Calvin Schwab menyaksikan untuk One Medicine Model yang menekankan perluasan sinergi antara patologi, manusia, dan hewan. Model ini kemudian mendapatkan realisasi pada tahun 2001. Next. Selanjutnya ada konsep One Health. Konsep One Health merupakan satu kesehatan, satu ilmu kedokteran, dan satu dunia. Konsep One Health ini termaksud strategi di seluruh dunia untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi interdisipliner di semua aspek perawatan kesehatan untuk manusia, hewan, dan lingkungan. Konsep One Health mengetahui bahwa kesehatan manusia berhubungan dengan kesehatan hewan dan lingkungan. CDC menggunakan pendekatan One Health dengan bekerja sama dengan dokter, ahli lingkungan, dan dokter hewan yang memonitor dan mengawasi ancaman kesehatan masyarakat. Next. Lalu ada tujuan dan manfaat One Health. Tujuan One Health untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan menghubungkan manusia, hewan, dan lingkungan, One Health dapat membantu mengatasi seluruh spektrum pengendalian penyakit, mulai dari pencegahan hingga deteksi, kesiapsiagaan, respon, dan manajemen, serta berkontribusi terhadap keamanan kesehatan global. Manfaat One Health, pertama ada mencegah berjangkitnya penyakit zoonosis pada hewan dan manusia. Kedua, meningkatkan keamanan dan keamanan pangan. Ketiga, mengurangi infeksi yang resistan
terhadap antimikroba dan meningkatkan kesehatan manusia dan hewan. Keempat, melindungi keamanan kesehatan global. Kelima, melindungi keanekaragaman hayati dan konservasi. Next. Adapun jenis-jenis pendekatan One Health, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Adapun jenis pendekatan pembelajaran yang berpusat pada student atau sebaliknya. Contohnya pendekatan ekspositori, pendekatan inquiry, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan konsep, pendekatan proses, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Boleh di next. Lalu ruang lingkup One Health, ada dokter untuk isu kesehatan manusia, lalu perawat untuk isu kesehatan manusia atau komunitas, ahli kesehatan masyarakat untuk isu kesehatan manusia, pencegahan penyakit, dan epidemiologi. Ahli epidemiologi, pengontrolan penyakit, dan surveillance. Ada ahli kesehatan lingkungan untuk menilai kontaminasi lingkungan dan sumber penyakit. Lalu yang terakhir ada hubungan masyarakat untuk interaksi media dan publik. Lalu, setelah penjelasan tadi, mengapa sih One Health itu penting? Pendekatan One Health sangat penting karena mengakui hubungan yang erat antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan, serta kebutuhan untuk kerjasama lintas sektor dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, termasuk penyakit zoonosis, resistensi antibiotik, dan isu-isu lainnya. Nah, hal ini sangat relevan terutama dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19 kemarin yang membutuhkan pendekatan yang berbasis pada kerjasama global serta memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi pada setiap negara. Nah, dari kesimpulan presentasi kami, pendekatan One Health ini merupakan pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan melibatkan 7 kegiatan utama seperti peningkatan SDM, kegiatan surveillance terintegrasi, peningkatan kesehatan hewan, pengendalian pandemi, pengendalian zoonosis, pengendalian resistensi antimikroba, dan pengendalian bioterorisme. Nah, sejarahnya dimulai pada abad ke-19 dengan Rudolf Virchow dan telah berkembang menjadi model kesehatan satu yang menggabungkan kesehatan manusia, hewan, lingkungan dengan kontribusi penting dari para pemikir seperti Dr. Calvin Schwabe dan 12 Manhattan Principles pada tahun 2001. Nah, dalam upaya mencapai keseimbangan dan optimalisasi kesehatan secara berkelanjutan, pendekatan One Health ini mendorong kerjasama lintas sektor dan penggunaan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami serta menangani isu kesehatan lintas disiplin. Nah, ini adalah sumber-sumber dari presentasi kami. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Halo, Bapak ada yang komentari? Ini nanti semua harus paham ya, semua mahasiswa harus paham karena ini tidak hanya untuk kelompok 1, kelompok 2 saja, tapi untuk semuanya memahami ini. Coba ini tadi kelompok 2, saya tanya, ini ada sesuai dengan PowerPoint yang ketiga enggak? Halo? Pertanyaan saya. Halo? 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 Kok nggak ada nyambut? Ya, Pak. Halo. Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, ini sudah dengan PowerPoint ketiga enggak? Coba pendekatan One Health ada apa tadi? 1 sampai 8. Tapi sebelumnya kan pendekatan One Health itu adalah menggunakan pendekatan 4K. Apa pendekatan 4K coba? Kooperasi, koordinasi, kolaborasi, dan juga komunikasi, Bapak. Nah, itu pendekatan One Health. Kemudian nanti dirinci di dalam keterusannya tadi 1 sampai 8 itu ya. Baik, Bapak, nanti kita revisi. Nah,
Kemudian ditambahkan nanti, ya belum saya tanyakan nanti ya, sebetulnya nanti pelajari juga dari One Health ini adalah pertanyaan, dengarkan, catat ya, perspektif kesehatan dalam One Health, perspektif kesehatan masyarakat dalam One Health. Ada di poin di PowerPoint ketiga. Jadi nanti akan kisi-kisi soalnya ya ditambah lagi dengan perspektif kesehatan masyarakat dalam One Health. Baik, Bapak. Nah, saya tanya, ini kelas berapa ya? Kelas A1B23, Pak. A1B23. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi ini kan Anda kan dari SMK ya. SMA ya, nggak ada D3-nya ya. Jadi Ya, Pak. nanti pelajari juga tentang pengertian sehat dan perkembangannya. Coba sekarang saya tanya, siapa bisa menjelaskan tentang pengertian sehat? Pengertian sehat dan perkembangannya. Silakan, siapa yang bisa? Di PowerPoint nomor 1, 2, coba siapa? Nanti saya keluarkan juga itu. Izin menjawab, Pak. Ya, coba jawab. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Pak. Tuh, salah itu, coba. Coba baca di apa? PowerPoint 1. Pak, izin Pak. Munculkan, coba munculkan. PowerPoint 1, 2. Karena Anda dari reguler harus paham betul ini. Pak, maaf, saya boleh menambahkan nggak, Pak? Hah? Boleh menambahkan pengertian sehat tadi yang Agung. Ya, pengertian sehat nanti saya keluar tuh nomor 1 itu nanti. Coba dibaca. Dibaca nanti untuk jawaban pada waktu ujian. Ayo cari di apa di PowerPoint nomor 1, 1, 2. Yang ini bukan, Bapak. Hah? PowerPoint nomor 1 dan 2. Coba keluarkan, tayangkan. Sudah, Pak, sudah ditayangkan, Nah, Pak. itu. Terus. Jelaskan ya, tulis ya. Sehat pertama kali dirumuskan oleh Profesor Winslow. Diadop oleh WHO tahun 1948. Menurut Profesor Winslow itu 1920 ya. Yaitu bunyinya health is ini bunyinya sebelumnya. Terus sebelumnya. Nah, kesehatan adalah bukan sebelum lagi. Nah, ini adalah menurut Winslow, WHO. Health is state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Ini adalah definisi pertama kali yang diadop dari Profesor Winslow. Kemudian pengertian sehat berkembang pada saat Ottawa Charter. Ya ini Ottawa Charter 1986. Sehat bukan tujuan tetapi sebagai prasyarat hidup produktif. Health is a sort of everyday life, not merely the objective of living. Jadi sehat itu sebagai sumber kehidupan sehari-hari untuk hidup sejahtera, bukan tujuan hidup. Terus. Nah ini, kemudian di Ottawa Charter itu diadop oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1.
Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini adalah yang akan saya keluarkan nanti pada soal nomor 1. Ya, catat. Ini adalah pengertian sehat dan perkembangan. Pengertian dan perkembangan sehat. Itu nanti itu ya. Kemudian nomor A itu, nomor A. Nomor B, perspektif kesehatan masyarakat dalam One Health. Itu dalam poin-poin yang ketiga. Ketiga halaman 4. Ya, perspektif kesehatan dalam One Health. Kesehatan dalam One Health. Udah ya? Ya, sudah. Jadi nomor 1 itu nanti ruang lingkup ujiannya. Nomor 2 pengertian kesehatan global. Kemudian ketiga pengertian One Health. Sekarang teruskan. Grupnya, kelompok 3. Ayo kelompok 3 atau kelompok 4 atau kelompok 5 boleh nggak urut? Ya, disease of tomorrow and new emerging disease. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang disease of tomorrow and new emerging disease. Sebentar, Pak. Ini sorry. Anggota kelompoknya ada Nazma Nursila, Desma Jovanka, Jasmine Marani, dan Siti Rasana. Pembahasan yang akan dibahas itu ada definisi disease of tomorrow, definisi new emerging disease, contoh penyakit new emerging disease, faktor penyebab adanya penyakit new emerging disease, dan cara pencegahannya. Akan dibacakan oleh Nazma Nursila. The disease of tomorrow. The disease of tomorrow adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyakit atau infeksi yang mungkin akan muncul atau mengalami kurang keras. The disease of tomorrow adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyakit atau infeksi yang mungkin akan muncul atau mengalami peningkatan di masa depan, di mana penyakit tersebut berupa infeksi yang mudah menular ke manusia tanpa diketahui sumber, waktu, lokasi geografis, kelompok masyarakat yang akan tertular karena penyebab penyakit ini telah diadaptasi dengan lingkungannya tanpa diketahui atau disadari oleh manusia. New emerging disease. New emerging disease adalah sebuah penyakit baru yang muncul dengan cepat dan tidak terduga atau yang telah ada sebelumnya namun memiliki potensi meningkat. Penyakit yang pada awalnya berasal dari hewan dan menulari manusia seperti parasit dan bakteri. Ya, selanjutnya ada contoh penyakit new emerging disease. Yang pertama itu ada flu burung. Disebabkan oleh virus influenza yang menular dari unggas ke manusia. Indonesia mengalami wabah flu burung ini di awal tahun 2000-an. Lalu yang kedua itu ada demam berdarah denggi. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Musim hujan dan perubahan ekologi lingkungan memberi potensi lebih besar untuk meningkatkan risiko penyebaran DBD ini. Selanjutnya yang ketiga ada MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Virus ini awalnya menyebar dari unta ke manusia dan dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang serius. Baik, selanjutnya di sini ada faktor penyebab adanya penyakit new emerging disease. Faktor-faktor penyebab itu antara lain yang pertama itu adanya urbanisasi dan penghancuran habitat asli. Hal ini memungkinkan manusia dan hewan hidup lebih dekat. Yang kedua itu ada perubahan iklim dan ekosistem. Yang ketiga ada perubahan dalam populasi inang reservoir atau vektor serangga perantara. Dan yang keempat itu ada mutasi genetik mikroba.
Selanjutnya ada cara pencegahan dari beberapa contoh penyakit tersebut. Yang pertama adalah avian influenza atau flu burung. Di antaranya mencuci tangan, mengkonsumsi daging dan telur unggas yang telah dimasak hingga matang, tidak mengunjungi daerah atau tempat yang terjadinya wabah tersebut, menggunakan alat pelindung diri sesuai standar jika bekerja di tempat tersebut. Setelah itu ada demam berdarah DMG atau kita harus melakukan 3M, yaitu menguras, menutup atau mengubur, dan juga mendaur ulang. Lalu ada MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Jadi kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, hindari ruangan yang memiliki ventilasi buruk, mencuci tangan pakai sabun, gunakan etika batuk dan bersin, dan segera melakukan vaksinasi. Selanjutnya ada upaya penanggulangan dan penanganan. Yang pertama itu sistem pemantauan dan deteksi dini, meningkatkan sistem pemantauan penyakit infeksi, termasuk memperkuat laboratorium untuk mendeteksi penyakit dengan cepat. Yang kedua ada vaksinasi dan pengobatan. Yang ketiga ada pendidikan masyarakat. Program edukasi dan kampanye kesadaran telah diluncurkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mencegah penyebaran penyakit infeksi. Yang keempat itu bisa dilakukan dengan kerjasama internasional. Next. Kesimpulan dari materi ini ialah penyakit infeksi new emerging menjadi tantangan serius bagi seluruh pihak Indonesia. Dengan keberagaman ekosistem, mobilitas penduduk yang tinggi, dan perubahan lingkungan yang berkelanjutan, upaya pencegahan dan penanganan penyakit ini sangat penting. Kerjasama antar lembaga, edukasi masyarakat, deteksi dini, dan pengembangan vaksin merupakan bagian integral dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dan menghadapi ancaman penyakit infeksi new emerging di masa depan. Ya, udah. Jadi, halo. Ya, Pak. Tapi nanti ya, jawaban-jawaban Anda semua yang satu, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini, kirim dengan email ya. Karena soalnya nanti jangan sampai menyimpang dari jawaban-jawaban itu, tapi sesuaikan dulu dengan PowerPoint yang saya berikan ya. Seperti pendekatan 4K itu harus ada ya. Kemudian pengertian sehat harus mengerti Anda. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari diskusi ini Anda menambah daftar pustaka boleh dari sumber belajar yang lain. Seperti kelompok 3 ini. Sudah, silakan kelompok berikutnya. Siti Nurhasana, yo, Siti Nurhasana. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ri. Sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk menyampaikan presentasi kami dengan judul Sistem Kesehatan Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triko Malasari. Nama saya Nurul Sofi. Nama saya Irjan Januar. Nama saya Putri juga. Baik, yang pertama ada pengertian apa itu sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengertian ini kami ambil dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional SKM bertujuan memastikan pembangunan kesehatan yang efektif melalui kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme antar pelaku dan subsistem SKN serta sektor terkait seperti prasarana, keuangan, dan pendidikan.
Baik, selanjutnya ada landasan sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu ada landasan ideal, yaitu dari Pancasila. Dari Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai moral keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pijakan bagi penyelenggaraan sistem kesehatan. Lalu ada landasan konstitusional. Yang pertama itu ada pasal 28A UUD 1945, di mana menjamin setiap orang berhak atas hidup, menjaga kesehatan, dan mendapatkan perlindungan sosial. Lalu ada pasal 28H ayat 1 dan 3, mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan adanya tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan kesehatan. Lalu ada pasal 34 ayat 2 dan 3, memberikan landasan bagi negara untuk mengatur sistem kesehatan dan melindungi masyarakat dari penyakit menular. Lalu ada pasal 28B ayat 2 dan pasal 28C ayat 1, di mana isinya memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak kesehatan dan adanya tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan kesehatan. Selanjutnya ada subsistem kesehatan, sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada upaya kesehatan, yaitu subsistem ini mencakup berbagai pelayanan dan program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan kesehatan. Subsistem ini berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan hasil kesehatan. Yang ketiga ada pembiayaan kesehatan, yaitu subsistem ini tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung layanan dan program kesehatan. Yang keempat ada sumber daya manusia kesehatan. Subsistem ini berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan tenaga kesehatan dan sumber daya manusia lainnya. Yang kelima ada persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi obat-obatan esensial, peralatan medis, dan makanan. Yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini bertanggung jawab untuk mengelola informasi kesehatan, menetapkan kebijakan kesehatan, dan mengatur layanan kesehatan. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, yaitu subsistem ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Oke, baik. Lalu di sini ada 12 asas sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu ada perikemanusiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya martabat manusia dan perlunya memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan individu. Lalu yang kedua itu ada keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai komponen sistem layanan kesehatan dan memastikan bahwa komponen-komponen tersebut bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu ada manfaat. Jadi prinsip ini memastikan bahwa sistem layanan kesehatan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok paling rentan dan adil, serta dapat diakses oleh semua orang. Lalu yang keempat itu ada perlindungan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari bahaya dan eksploitasi. Lalu yang kelima itu ada keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem layanan kesehatan adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan status sosial ekonomi atau budaya mereka. Lalu yang keenam itu ada penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, khususnya dalam konteks layanan kesehatan, dan untuk memastikan bahwa sistem layanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan. Lalu yang ketujuh itu ada sinergi dan kemitraan yang dinamis. Prinsip ini menekankan perlunya kolaborasi dan kemitraan di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan sistem layanan kesehatan. Lalu ada komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Prinsip ini perlu menekankan komitmen dan tata kelola yang baik dalam sistem layanan kesehatan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang efektif. Lalu ada legalitas. Prinsip ini bertujuan pada kerangka hukum dan peraturan yang menjamin legitimasi dan efektivitasnya. Lalu ada antisipasi dan proaktif. Prinsip ini memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang bersifat antisipasif
dan proaktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks munculnya ancaman dan tantangan kesehatan. Lalu yang ke-11 itu ada gender dan non-diskriminatif. Prinsip ini memastikan bahwa sistem layanan kesehatan peka terhadap gender dan non-diskriminatif dan memenuhi kebutuhan kesehatan semua individu tanpa memandang gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Yang terakhir itu ada kearifan lokal. Prinsip ini perlunya menghormati dan menggabungkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam sistem layanan kesehatan, khususnya dalam konteks layanan kesehatan berbasis masyarakat dan promosi kesehatan. Lanjut. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada primary healthcare, pelayanan kesehatan dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah ringan dan mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera. Lalu ada secondary healthcare, bentuk pelayanan kesehatan diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tersedia tenaga spesialis. Lalu ada tertiary health service, tingkat pelayanan kesehatan digunakan apabila tingkat pertama dan kedua tidak lagi digunakan, yang membutuhkan tenaga-tenaga spesialis sebagai rujukan utama seperti rumah sakit A atau B. Jadi kesimpulannya, sistem kesehatan nasional memiliki peran yang sangat vital dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan menyediakan akses yang merata terhadap layanan kesehatan dan menjaga kualitas hidup warga, sistem ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu penting untuk terus mendorong peningkatan dan pengembangan sistem kesehatan nasional guna memastikan bahwa semua warga dapat menikmati manfaat kesehatan yang lebih baik secara merata dan adil. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas hidup. Nah, bagus. Siapa? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagus ya. Nah, sekarang berikutnya, teruskan kelompok berikutnya. Nanti saya jelaskan. Kelompok 5 sekarang. Sebelum UHC, out of pocket ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem pembiayaan nasional, out of pocket, dan UHC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liva Malina. Nama saya Nasifa Mumtaz. Saya Kauzi Cahyawardana. Definisi sistem pembiayaan nasional. Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bagian dari salah satu subsistem dalam sistem kesehatan nasional atau SKN. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada unsur-unsur pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada dana, digali dari sumber pemerintahan baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait dari masyarakat maupun swasta serta sumber lainnya.
yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada sumber daya pembiayaan kesehatan, terdiri dari SDM, pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Yang ketiga, ada prosedur mekanisme pengelolaan dana kesehatan. Adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Lalu ada prinsip-prinsip dari prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kecukupan. Pembiayaan kesehatan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah pusat dan daerah pada semua tingkatan dan pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan kesehatan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, ada efektif dan efisien. Efektif dan efisien untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, belanja dikoordinasikan melalui perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen, perencanaan anggaran, dan kapasitas penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, ada adil dan transparan. Dana kesehatan yang dihimpun dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat digunakan secara adil untuk memastikan bahwa masyarakat terpelihara dan terlindungi untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Keras ya, keras suaranya ya. Dalam hal peraturan penggalian dan pengumpulan serta pemanfaatan dana yang bersumber dari iuran wajib, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme antara sumber dana dari iuran wajib, dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dana dari masyarakat, dan sumber lainnya. Ya, saya akan melanjutkan. Definisi out of pocket atau OOP. OOP adalah pengeluaran langsung yang dilakukan oleh individu ke penyedia layanan kesehatan pada saat menggunakan layanan. Bukan merupakan prepayment untuk layanan kesehatan seperti premis atau kontribusi asuransi tertentu. Biaya langsung atau OOP adalah pengeluaran yang dikeluarkan langsung oleh rumah tangga untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan seperti biaya konsultasi dokter, pembelian obat, retribusi pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga, transportasi pasien, dan lain-lain. Biaya langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung medis seperti biaya pendaftaran, obat, perawatan, laboratorium, dan biaya langsung non-medis meliputi transportasi, biaya informal lainnya. Next, Kak. Faktor yang mempengaruhi OOP. Besarnya OOP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosiodemografi dan kesehatan. Faktor sosiodemografi yang dapat berpengaruh pada biaya kesehatan terdiri dari jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, latar belakang ekonomi, tempat tinggal, provinsi, jarak fasilitas kesehatan dari tempat tinggal. Faktor kesehatan dan pendukungnya dapat meliputi penilaian sendiri status kesehatan, pelayanan kesehatan yang digunakan, jumlah kunjungan, tujuan kunjungan, jenis pelayanan yang diterima, kepuasan pelayanan, kondisi kronis, dan asuransi kesehatan.
Gambaran umum UHC. UHC atau Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC menurut WHO adalah menjamin semua orang punya akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan. Dengan mutu yang memadai sangat efektif, di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya. UHC mengandung dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Sebagai upaya pemenuhan UHC di Indonesia, pemerintah Indonesia pada tahun 2014 merilis sebuah program bernama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program JKN yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia menunjuk sebuah badan hukum publik yang kemudian diberi nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Sekian bagus, Bapak ya. dari kelompok kami. Ya, bagus. Anda kelompok 1 sampai 5 bagus semua ya. Dan ini kirimkan ke email saya, nanti saya nilai sebagai tugas. Karena di dalam penilaian ada absen, perilaku, tugas, UTS, dan UAS. Dan nanti kirimkan ya. Kemudian nomor 1, tadi yang arti sehat, nanti saya tanyakan juga definisi kesehatan masyarakat. Ya, dihafalin ya. Halo? Halo? Baik Pak, baik Pak. Sekarang ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua? Masuk Mas, Pak. Masuk semua? masuk semua deh Mas. Ya, coba dicek. Kalau nanti yang nggak ada masuk pasti nggak bisa itu. Kalau yang masuk pasti pintar. Coba di absen. Siapa yang nggak masuk? Jadi kalau nilai jelek karena dia nggak masuk itu. Sudah nggak masuk, Araf? Sudah saya absen aja ya. Iya, Pak. Gali, ada Gali. Hadir, Pak. Gali. Hadir, Hadir. Pak. Kemudian Dimas Erlangga. Ada, Pak. Hadir. Asmi Attalah. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Agung Arafi. Hadir. Mutiara Safira. Mutiara. Dia hadir. Nafa Naura. Hadir, Pak. Hadir. Nasfa Nur. Hadir, Pak. Nasfa Nur. Hadir. Ya. Hadir, Pak. Desma Jovanka. Desma. Hadir, Pak. Kemudian Siti Nur Hasana. Hadir, Pak. Kemudian Nurul Sofi. Hadir, Pak. Nurul Sofi hadir. Triko Malasari. Hadir, Pak. Kemudian Putri Najwa. Hadir, Pak. Putri Najwa hadir. Kemudian Ersan Januar. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Alifa. Hadir, Pak. Hadir ya. Nursifa Munitas. Pak. Kurnia ada. Hadir, Kurnia. Kurnia hadir, Pak. Kurnia, siapa lagi? Kausi Cahya. Fauzi Pak, iya Pak, hadir. Siapa yang belum saya absen? Jasmine, Pak. Gandes, Jasmine. Pak. Siapa? Jasmine sama Gandes. Yasmin sama Gandes. Gaden. Semua udah ya? Iya. Nah, Anda paling tidak dapat 80 ya. Halo. Anda UTS Halo, Pak. ini paling tidak Anda cerdas, dapat A ya.
Amin, Pak. Insya Allah, Amin. Pak. Ya, Yasmin ya, Yasmin ya. Nah, sekarang saya tanya ujiannya kapan? Hari Rabu, Ujiannya Pak, kalau kapan? kesehatan global, Pak. Hari apa? Hari Rabu, Pak, kesehatan global. Rabu tanggal berapa? Halo, Rabu tanggal berapa? Mei tanggal berapa? Tanggal 1, Pak. Tanggal berapa? 1. 1 ya. Kemudian nanti dikirim ke saya, harap ya. Kuliah, tanggal-tanggal kuliah ya. Tanggal kuliah pertama, kedua, ketiga, 4 sampai ke 7 hari ini ya. Tanggal-tanggalnya ya, dikirim ya. Pak, maaf, Pak, untuk kesehatan global hari Senin, Pak. Hah? Hari Senin. Bukan, hari ini dikirim. Ini, Pak, untuk UTS-nya, Pak, maksudnya. Bukan. Kuliahnya itu kan kuliah pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7 hari ini. Tanggal berapa kuliah pertama, tanggal berapa kuliah kedua, sampai tanggal ke sekarang ini. Tanggal-tanggalnya 7 kali itu ya. Ya. Siap. Ya, Pak. Saya tunggu ya, saya tunggu ya. Ya, saya tunggu. Coba sebutkan ya, nanti. Saya tunggu ya. Jadi nanti pertanyaan pertama itu tentang sehat dan kesehatan masyarakat ya. Kemudian berikutnya tadi ada sudah bagus sekali. Dan tugas-tugas Anda sudah bagus sekali ya. Tak kasih nilai tugas yang Anda kerjakan ini sebagai tugas-tugas dalam mata kuliah Global Health. Oke ya. Sampai ketemu, selamat ujian. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Murid saya harus cerdas ya. Ya, Pak. Ya. Kuliahnya pendek tapi cerdas. Oke ya. Ya, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Agung salah, Agung. Siap, salah. Senin, Gong, Senin.